Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pemantapan SPD literasi numerik yang pada tanggal 17 April 2024 kemarin sudah terlaksana di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Selama kurang lebih 12 menit ke depan, kita akan membahas soal nomor 13 sampai dengan nomor 15. Bersama dengan saya, Muin Hayat, kita mulai dari nomor 13. Pada nomor 13, kita baca terlebih dahulu soalnya. Soblok adalah peralatan rumah tangga untuk menanak nasi. Jika soblok tersebut dianggap suatu bangun ruang gabungan antara kerucut dan tabung, seperti pada gambar, dan diketahui bahwa panjang EB 20 cm, AB 45 cm, dan BC 30 cm, maka luas permukaan soblok tersebut adalah. Nah, untuk mencari luas permukaan soblok, maka ini adalah gabungan dari luas permukaan tabung tanpa tutup dan luas selimut kerucut. Ini kita cari dulu luas permukaan tabung tanpa tutup. LP, ya kita singkat jadi LP. LP tabung tanpa tutup. Nah, maka rumusnya adalah PR kuadrat. Kalau pakai tutup biasanya 2PR kuadrat ya, karena tidak pakai tutup artinya tidak dikali 2, hanya PR kuadrat saja. Kemudian ditambah 2PRT. 2PRT ini adalah selimut dari tabung. Nah, kita masukkan nilainya. Pi-nya tetap, R-nya 20 kuadrat, 2 Pi-nya tetap, dikali 20, dikali T, T-nya 30. Maka 400 Pi tambah 30 kali 20, 600. 600 dikali 2, 1200 Pi. Maka 1600 Pi. Kemudian kita lanjut cari L luas selimut. Kerucut. Rumusnya apa? Pi RS. Pi RS, Pi-nya tetap Pi, R-nya 20, S-nya kita cari garis pelukis ya, S itu. Pada segitiga ADC. Nah, ini kan segitiga siku-siku. AC-nya berapa? 45 kurangi 30. 15. DC-nya 20. Triple Pythagoras. 15, 20, maka 25 ya. Caranya begini, adik-adik, kalau misalkan tidak pakai hitung-hitungan ya, maksudnya tidak pakai rumus Pythagoras. Adik-adik bisa tulis dulu 20. Caranya gini, 15, 20. FPP dari 15 dan 20 itu berapa? 5 ya, kita bagi 5. 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Kita ulangi lagi. 20 bagi 5, 4. Maka triple Pythagoras dari 3, 4, yaitu 5. Kalau sebelah kiri dibagi 5, maka yang sebelah kanan dikali 5. 5 kali 5, 25. Maka sisi miring DA itu adalah 25. Maka S-nya 25. 25 dikali 2, 50 tambah 0, 500 Pi.
Maka luas permukaan total yaitu 1600 pi ditambah 500 pi, yaitu 2100 pi. Jawaban yang betul adalah A. Lanjut nomor 14. Perhatikan gambar es krim tersebut. Es krim mengisi penuh bagian kerucut hingga bagian atasnya membentuk setengah bola. Diketahui tinggi dan diameter kerucut tempat es krim berturut-turut adalah 12 dan 6 cm. Volume es krim, maka volumenya bisa kita perhatikan gambarnya ini gabungan dari kerucut dan setengah bola. Maka volume total itu sama dengan volume kerucut maksudnya ya, bukan V itu. V. V kerucut ditambah V setengah bola. Nah, V kerucut itu sepertiga pi R kuadrat T ditambah volume bola. Volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3, tapi karena ada setengah, maka kita kali setengah. 4/3 pi R pangkat 3. Sepertiga pi R-nya 6. 6 pangkat. Oh, diameter berarti jari-jarinya adalah 3 ya. Jari-jarinya 3. 3 pangkat 2, T-nya 12. Ditambah setengah 4/3 pi R pangkat 3. 3 pangkat 3. Ini bisa kita coret. 3 dengan 12 itu 4. Maka 9 dikali 4, 36 pi. Ditambah, ini dicoret. Ini bisa dicoret, sisa 2 ya. Jadi 9 dikali 2, 18 pi. Maka 36 ditambah 1854 pi jawabannya. Jadi jawabannya betul adalah B. Lanjut nomor 15. Nomor 15 ya ini maksudnya. Nomor 15. Jadi nomor 15, segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu X. Dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat titik 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Dan dilanjutkan dengan translasi 3-2. Bayangan akhir segitiga ABC adalah, nah caranya ini kita ambil salah satu titik. Karena yang paling depan adalah A, kita buktikan yang A dulu. Coba kita buktikan yang A. Titik A ini awalnya berapa ini? 2,1. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangan pertama adalah, jadi perhatikan titik A, kalau terhadap sumbu X berarti nanti dia berada di bawah sumbu X. Dengan jarak dengan sumbu X-nya itu sama, yaitu 1. Maka dia berada di sini. A aksen atau bayangan pertama itu 2,-1. Maka titik bayangan A yang pertama itu adalah 2,-1. Selanjutnya, di rotasi sebesar 90 derajat
pada pusat titik 0,0 searah jarum jam. Kita tulis dulu 0, kalau searah itu berarti negatif 90 derajat. Maka bayangan yang kedua yaitu, nah rumusnya itu ini ya adik-adik ya. Rumusnya adalah X. Jadi kalau rotasi searah jarum jam itu Y, min X. Y, min X. Tapi kalau berlawanan itu min Y, X. Jangan sampai terbalik. Y, negatif X. Atau berapa? Min 1, min 2. Selanjutnya, titik bayangan A yang kedua ini ditranslasi. Ditranslasi terhadap 3 min 2. Nah, kalau translasi itu tinggal ditambah aja. Ini bayangan ketiga ya. Min 1 ditambah 3, 2. Min 2 ditambah min 2, min 4. Nah, maka bayangan akhir dari titik A itu adalah 2, negatif 4. Nah, antara C sama D, kita buktikan yang C ya sekarang. Kita buktikan yang C. C, titik C itu berapa? Titik awalnya 1, negatif 3. Nah, direfleksikan terhadap sumbu X. Maka C aksen adalah, kalau di bawah nanti bayangannya di atas sejauh berapa? 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Berarti sini nanti C aksennya 1, 3. Jadi refleksi terhadap sumbu X yaitu 1, 3. Kemudian setelah direfleksikan terhadap sumbu X, selanjutnya adalah dirotasi. Jadi pakai ini ya, Y, min X. Artinya 3, min 1. Selanjutnya kita translasikan terhadap 3, negatif 2. Maka bayangan akhirnya adalah, kita tambahkan ya, 3 tambah 3. Sebentar, ini ada yang keliru. Ada yang keliru nggak? Oh, nggak ada. 3 ditambah 3, 6. Min 1 ditambah min 2 berapa? Min 3. Maka bayangan dari bayangan akhir dari titik C adalah 6, negatif 3. Jawabannya yang betul adalah D. Oke, itu saja adik-adik sekalian yang bisa kita bahas dari part yang kelima. Selanjutnya kita akan bahas part yang terakhir, yaitu part 6. Sampai jumpa.